Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, menurut sebuah penelitian yang dihelat di Amerika Serikat, mengutip dari Muhammad Fawzil Azim dalam buku Kado Pernikahan untuk Istriku, disebutkan bahwa waktu manusia di luar waktu tidur 70% digunakan untuk berkata-kata. Ini artinya, bila seseorang mampu berkata-kata baik, dia telah menggunakan 70% waktunya untuk membangun kebaikan. Sebaliknya, bila ucapan atau kata-katanya buruk, jelas dia telah menggunakan 70% waktunya untuk membangun kegagalan hidupnya sendiri. Ucapan seseorang bisa menjadi sumber inspirasi, menjadi ilmu, dan bahkan menggerakkan orang lain untuk menjadi lebih baik. Tentu, bila ucapan itu berisi ilmu, informasi, atau tuturan hikmah-hikmah kehidupan. Ucapan juga bisa menjadi sumber rasa sakit, dendam, atau berbagai rasa tak nyaman lain. Bila berisi ledekan, caci maki, hinaan, kebencian, amarah, atau hal-hal lain yang merendahkan. Sahabatku, ada 3 prinsip sederhana yang bisa kita pilih saat kita membangun komunikasi, membangun kata-kata kepada orang lain. Terlebih saat membangun komunikasi dengan orang-orang terdekat seperti pasangan, orang tua, anak, atau mereka yang banyak berinteraksi dengan kita. Yang pertama, bila masih bisa berkata-kata lembut, untuk apa juga mesti berkata kasar? Kata-kata lembut menunjukkan kelembutan pembicaranya. Kata-kata lembut tentu jauh lebih mudah merasuk dalam hati dan pikiran para pendengarnya. Dalam konteks keluarga, saat seorang suami berbicara pada istri dengan lembut, maka istri merasa nyaman dan merasa dihargai, sehingga proses komunikasi menjadi lebih produktif. Lebih mungkin untuk saling mencerna mengenai isi pembicaraan. Begitupun saat seorang ayah atau ibu berbicara dengan putra-putri mereka. Ucapan-ucapan lembut menyerupai mantra yang membuat anak-anak tertarik perhatiannya, sekaligus menjadi lebih mudah untuk menjadi penurut dan menjadi pendengar yang baik. Sebaliknya, saat seseorang berbicara dengan kasar, maka mitra bicara, pasangan atau anak-anak misalnya, sudah kehilangan rasa nyaman dan sikap respek. Mitra bicara tidak lagi peduli dengan isi pembicaraan karena sudah terkendala oleh cara penyampaian. Dalam konteks ini, tujuan komunikasi telah gagal semenjak awal karena mitra bicara sudah kehilangan daya tarik. Artinya, sebagus apapun yang dikatakan, kemungkinan besar hanya lewat saja, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Prinsip yang kedua, bila masih bisa berkata yang menyenangkan, untuk apa juga dengan kata-kata yang menyakiti, ketus, atau nyelekit, kata orang Jawa. Terkadang memang ada seseorang yang saat bicara bawaannya ketus melulu. Pilihan kata atau sikapnya asal saja. Mungkin dia lupa yang diajak bicara itu makhluk yang punya perasaan. Dia lupa pasangan, anak, atau mitra bicara itu punya harga diri yang harus dijaga. Sikap ketus atau merendahkan hanya menghasilkan resistensi dan menjadi awal letikan tengkar atau konflik-konflik berikutnya yang lebih besar.
Prinsip yang ketiga, bila masih bisa memuji, kenapa harus mencela? Pujian adalah bentuk apresiasi. Celaan, hinaan adalah sebentuk sikap merendahkan. Hampir semua orang nyaman dan gembira saat dipuji. Apalagi bila cara memujinya tidak lebay, tidak berlebih-lebihan. Sebaliknya, hampir semua orang tidak nyaman, tersakiti, atau bahkan marah saat dihina, dicela, ataupun dicaci. Bila ada suami yang suka mencela istri dibanding memuji, perlu dipertanyakan kewarasan suami semacam ini. Begitupun bila ada istri yang melakukan hal yang sama. Untuk orang tua yang lebih suka mencela anak-anak mereka sendiri dibanding memuji, agaknya perlu juga dipertanyakan kesehatan mentalnya. Saat terbuka peluang membahagiakan dan menyenangkan orang lain, lalu memilih untuk menyakiti dan merendahkan, bukankah orang seperti ini termasuk orang yang bermasalah secara mental? Memuji gratis, mencela juga tak perlu biaya. Memuji membuat orang senang, mencela membuat sakit. Orang yang sehat mental pasti tahu mana yang harus dipilih. Ada pepatah yang patut untuk jadi bahan renungan terkait dengan membangun kata-kata ini. Mulutmu harimaumu. Bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar dan bisa menyakiti orang lain bila kita tak mampu menjaganya dengan baik. Ungkapan bijak senada dalam bahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang ditentukan pada kemampuan menjaga lisan. Sahabatku, betapa indahnya bila suasana komunikasi dalam keluarga diselimuti oleh kelembutan, dihiasi oleh kalimat-kalimat yang menyenangkan, dan disempurnakan oleh kebiasaan saling memuji. Mari berjuang agar setiap kata yang terucap dari bibir dan lisan kita menjadi wasilah untuk perbaikan diri kita, orang terdekat kita, dan juga orang lain. Sahabat, mari selalu jaga marwah keluarga, tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.